Salam, salam moderasi kembali dalam program Sumbu Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu bersama dengan saya Freddy Syahotang, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sobat Sumbu, di mana firman Tuhan yang kita sudah baca ini adalah satu nats yang familiar, bahkan nats yang sudah pernah ataupun sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan terkait tentang ini. Ini juga digambarkan tentang bagaimana analogi di dalam menjadi seorang yang mengelola perkebunan ataupun di pertanian. Kita pasti tahu yang namanya sesuatu hal yang kita mau kembangkan dalam pertanian atau perkebunan adalah bagaimana kita pasti mencari tanah yang baik ataupun bibit-bibit yang bisa memberikan sebuah perkembangan di dalam proses nanti dia akan bertumbuh, baik dari sisi waktu efisien, bahkan juga dari sisi bagaimana prosesnya dengan efektif dan menghasilkan dengan optimal. Tetapi bila kita membaca teks ini adalah, yaitu sang penabur ini, dia menaburkan kepada semua tipikal model tanah ataupun setiap orang ya. Tetapi dia tidak memperdulikan, seakan-akan tidak memperdulikan kepada di mana ataupun tempat mana yang cocok untuk benih itu bisa bertumbuh. Tetapi kita melihat bagaimana seakan-akan tidak adanya kepedulian. Tetapi itu mungkin cara berpikir kita menanggapinya secara apa yang kita pikirkan harusnya seperti itu. Bila kita memahami teks ini adalah itu merupakan gambaran yang disampaikan oleh Yesus terkait tentang penabur ini adalah bagaimana Allah mendasarkan itu semua adalah berdasarkan kasih. Jadi a parable, generous sower, bagaimana adanya kemurahan hati Tuhan, kemurahan hati sang penabur itu. Dia menaburkan dari segala jenis tanah ataupun keempat tipikal model ini. Jadi mungkin kalau kita beranggapan seakan-akan adanya careless ataupun ketidakpedulian, ngasal ataupun serampangan, tetapi kita memahami sikap yang ataupun daripada penabur ini, dia taburkan sama bibit ataupun benih itu. Tetapi bila kita memahami cara Tuhan, pekerjaan Tuhan itu, kita tidak bisa pandang hanya dari sisi penilaian ataupun yang kadang kita menilai seseorang ataupun menilai setiap manusia pada umumnya adalah dia tidak akan mungkin bisa seperti ini karena dia orang yang seperti batu ya, ataupun orang yang hidupnya seperti semak belukar, ataupun dia hidupnya ataupun imannya seperti di pinggir jalan. Tetapi kita memahami bagaimana
pekerjaan Tuhan yang bisa saja di luar daripada apa yang kita pikirkan, dan prediksi kita bisa saja tidak sesuai. Kalau kita memahami Saul, bahkan Daud, secara manusia, Saul lebih layak seorang pemimpin dari kalangan bangsawan. Tetapi Daud yang sederhana, yang rendah hati, yang hanya seorang penggembala domba. Tetapi kacamata Tuhan itu berbeda dengan kacamata manusia. Tapi Tuhan melihat hati, melihat bagaimana ketulusannya, ketekunannya dalam dia ingin mengikuti proses Tuhan sebelum dia menjadi raja. 17 tahun dia menunggu itu. Tetapi karena ketulusannya, bahkan di saat dia di puncaknya, dia dipilih menjadi raja, menggantikan posisi Saul. Dia tidak pernah berbuat bahkan mengintimidasi daripada Saul ataupun menyingkirkan. Tapi dia bersikap rasa rendah hati. Justru sebaliknya, apa yang dialami Saul itu berbeda. Tetapi bagaimana kita memahami firman Tuhan disampaikan oleh Yesus tentang penabur ini adalah Tuhan menaburkannya kepada segala tipikal. Tetapi bila kita memahami secara pengertian tentang teks ini adalah itulah kemurahan hati Tuhan. Bukan berarti serampangan ataupun tidak peduli. Tetapi setiap orang tuh pasti akan mengalami sebuah perubahan. Sekalipun menurut penilaian orang itu negatif. Tetapi bila kita yakin, bahkan kita percaya bagaimana orang-orang jahat sekalipun Tuhan bisa ubah. Tergantung bagaimana dia memiliki hati yang bertobat untuk mau mengikuti Tuhan. Kalau kita pernah dengar ya istilah Semdem, yaitu adalah sebuah bendungan yang cukup terkenal di daerah Afrika. Itu adalah daerah yang bisa dikatakan 15 tahun itu cukup tidak mungkin untuk mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan masyarakatnya, ekonominya. Jadi agak sulit ya untuk mereka bisa hidup, dalam arti bagaimana mereka bisa mengelola situasi yang gersang, situasi yang kering. Ya ada sungai pun ya mengalir ya lewat aja gitu. Tapi bagaimana masyarakat di situ mampu untuk bisa berpikir dan memiliki sebuah kreativitas walaupun dengan teknologi yang bisa dikatakan sangat sederhana. Tidak seperti mungkin daerah-daerah ataupun kota yang berkembang. Tetapi di tengah kesederhanaan mereka percaya, mereka tekun untuk bisa mengembangkan itu. Bahkan mereka membangun bendungan itu dengan dasar pasir yang ada, sehingga itu bisa membendung, bisa menyimpan air untuk bisa menjadi pengairan bagi perkebunan atau pertanian di daerah itu. Dan pada 15 tahun kemudian yang di era pada saat ini, daerah itu pun ataupun yang bisa dibilang gersang itu menjadi daerah yang maju, daerah yang berkembang. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, karena ada keyakinan. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Yesus tentang penaburan, ditaburkan ke setiap tipikal. Tapi kita harus memahami kemurahan hati Tuhan. Tuhan berikan di apapun situasi tempat itu. Bila dia percaya, bila dia memiliki keterbukaan, orang yang merasakan bahwa dia merasakan kekurangan atau kelemahannya. Mungkin dia ingin melihat bagaimana Tuhan ingin mengubah hatinya yang ingin serius. Tuhan ingin menuntun dia kepada rencananya. Itu yang juga yang dialami setiap orang-orang yang mungkin mengalami ketakutan, keraguan, merasa tidak dipercaya orang lain ataupun banyak tekanan-tekanan. Tetapi Tuhan selalu memberikan tuntunan kekuatan.
bagaimana efisiensi kuasa Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan efisiensi daripada pemikiran secara manusia. Dalam istilah efisiensi divine. Efisiensi kuasa Tuhan itu berbeda dengan efisiensi apa yang ingin dilakukan oleh setiap orang ataupun manusia. Tetapi love is never, kasih Tuhan itu tidak bisa kita batasi. Tapi kasih Tuhan itu cukup bagi orang yang benar-benar dia mengerti gitu ya. Jadi bukan karena apa yang menurut orang, wah tidak mungkin, penilaian orang itu buruk. Tapi Tuhan bisa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti yang dialami oleh masyarakat Afrika, di mana di tanah gersang justru menjadi tanah kehidupan, tanah berkat bagi mereka. Ekonomi mereka berubah, hidup mereka semakin Tuhan angkat. Bahkan kita sebagai orang percaya, pergumulan apapun, persoalan dalam keluarga, persoalan dalam kehidupan pergaulan, komunitas, studi, bila kita percaya, Tuhan akan mampu memulihkan. Tergantung bagaimana kita melihat, tergantung bagaimana kita menerima daripada benih itu. Itu yang menjadi acuan kita, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang mau Tuhan bawa kepada efisiensi kuasanya. Jadi jangan takut dengan apapun yang menjadi ukuran ataupun penilaian manusia. Efisiensi manusia tidak akan mungkin, tidak akan bisa. Itu akan membuat kita merasakan tidak yakin kepada bagaimana cara Tuhan ingin membawa kita. Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan ini adalah di mana Tuhan mengawalinya dengan sikap murah hati dalam menaburkan benih. Tapi bagaimana kita menangkapnya, bagaimana kita menerimanya adalah itulah sehingga kita boleh mengimaninya, bagaimana cara efisiensi Tuhan itu berbeda. Sehingga kita bisa diperbarui, kita diperlengkapi, bahkan kita mau dibawa untuk memperoleh jalan berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Demikian firman Tuhan, biar itu menjadi perenungan bagi kita. Tuhan memberkati kita, sobat sembuh pada hari ini. Salam moderasi.